Itu Bu Evita. Iya, Bu Evita pergi kok jauh mulutnya lah gitu. Evita. Kok gitu mulutnya Bu Evita. Waduh, Kang Dito gimana nih Kang Dito nih? Waduh, Kang Dito. Terguncang ini Bu Kenapa Evita. dia kok Pergi tiba-tiba dia. ngamuk? Malu dia sama Bu Nita ini. Lanjut Kang Dito, malu dia sama Bu Nita. Kok diapain Bu Nita si Evitanya? Ya aku dengerin dia dari tadi nggak jawab, ngomong pelintar-pelintir sini. Maksudnya apa sih gitu? Nggak bisa jawab, dia bilang ayah aku nggak tahu, nanti aku pelajari dulu, nanti aku balik lagi. Ya udah gitu beres kan. Nah betul itu, saya rasa itu bijak sih. Tapi karena egonya tinggi, jadi dia nggak mau dikatain, wah aku nanti dikatain nggak bisa jawab gitu Bu, kayaknya. Ini sama kayak ada pakai username-nya Yesus baik. Ya kita repot juga nyebutnya. Coba Bu Nita, siapa itu? Disapa, Yesus baik gitu. Jangan-jangan Yesus Ya, beneran nih. Aku ya lucu juga dia pakai nama itu, Abang, tapi mungkin itu tenang slogan aja. buat dia. Jangan terlalu. Ini kan kita kan mau bicara tentang rohani. Sudah saya dengar, tapi yang tema yang tadi Mbak yang tadi diganti biar ada orang lain bisa jawab yang kita ini kan istilahnya mau belajar. Saya itu juga lagi belajar Al-Quran sama Alkitab sama. Saya lagi belajar. Jadi kalau tadi tema yang tadi yang dikasih ke orang tentang perempuan sundal itu, ya itu saya rasa terlalu itu ya, terlalu ini untuk perempuan juga. Jadi jangan gitu. Temanya ini ya kita ini anggap aja kita belajar. Oh, jadi Bapak baik ini tidak mau bahas Bible yang ada begitu-begitunya gitu loh ya. Betul ya? Saya ini kan lagi belajar. Saya punya istri orang Muslim, Bang. Jelas saya bicara. Saya tidak mau ada kejelasan kata-kata kotor dari Alkitab atau Al-Quran. Kita berbicara tuh yang benar-benar yang baik-baik aja. Kenapa Bapak menikahi orang Muslim sementara Bapak masih nggak ikut istrinya? Gimana ini? Bang, bilang urusan itu kan urusan pribadi, Bang. Bang tidak bisa urus kepribadian saya. Saya mau masuk Bukan Muslim terserah saya. Saya mau masuk agama manapun terserah saya. Yang saya bicara di sini kasih rohani yang baik. Misalnya apa yang salah. Tidak semua orang Islam itu tahu Al-Quran dan tidak semua orang Kristen itu tahu Alkitab. Makanya kita di sini kasih yang bisa pengertian begitu kita bisa dapat ilmu. Siapa tahu kalau ketika orang saya ikut banyak kok yang debat-debat begini nih. Saya paling senang dengar itu yang kita berbicara tentang yang misalnya tapi yang itu jangan. Ya silakan Bonita dicek dulu dia Kristen apa nih kelihatannya nih Pak Baik ini, silakan Bonita. Dicek dulu Pak Baik ke gereja apa? Saya Kristen, kan saya Kristen. Gereja apa? Protestan. Saya dari iya gereja denom apa Pak? Jadi Ibu atau ini kan saya sudah bilang, saya kan cuma tadi bantah yang Mbak siapa tadi itu aja. Sekarang saya tidak mau ditanya atau bertanya, saya mau dengar firman atau dari Al-Quran atau dari apapun yang baik yang saya dengar. Jadi saya ini kan lagi pelajari juga gitu. Tapi tadi yang tema yang tadi saya bantah karena itu menyangkut semua perempuan. Karena tidak semua perempuan itu dia sundal. Itu kan kata perempuan itu udah kata umum. Walaupun Kristen atau mau Muslim tetap perempuan. Sebenarnya Hosea itu ya kita punya saudara dulu pernah perempuan, baca, kita punya cuman mama, saya lupa, kita punya agak istri. lupa. Cuman kalau saya baca secara singkat ini ya, gini maksudnya pesan dari kitab Hosea untuk hari ini adalah itu Hosea menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya itu dia pakai istilah pernikahan. Jadi kita belajar bahwa Tuhan itu kadang menyamakan atau supaya dia mau mengajarkan kepada manusia bahwa institusi pernikahan itu sama atau mirip seperti hubungan gereja dengan Allah. Karena itu kan dalam Kristen kan dibilang kalau
kita itu menantikan pengantin pria itu adalah Yesus, dan gereja itu adalah pengantin wanitanya. Itu kan ada perumpamaannya, yang pengantin itu yang lima menunggu, lima ketiduran dan sebagainya, itu pengiring pengantin. Dan ketika pengantinnya datang, nah itu kan menggambarkan kesetiaan. Kalau menunggu pasangannya datang gitu. Nah, ini juga ngajarin manusia mengenai di mata Tuhan tuh pernikahan manusia itu harusnya seperti apa sih? Nah, harusnya itu setia gitu loh. Kalau kamu bayangin kalau pasanganmu tidak setia, itu kan seperti apa? Seperti Hosea kan, istrinya yang dalam hal ini tidak setia. Dan institusi pernikahan zaman sekarang itu diancam dengan adanya poligami, homoseksuality, perselingkuhan, lalu menikah tanpa ada suami, jadi anaknya itu tidak mempunyai ayah, dan kebingungan gender di berbagai bagian dunia gitu loh. Itu maksudnya. Nah, itu diberitahu di Hosea. Lalu juga di Hosea diajarkan, kalau nggak salah itu terakhirnya itu istrinya Hosea itu kembali lagi. Jadi itu mengajarkan bahwa ketika ada pertobatan itu Allah bisa memperbaharui bahkan hubungan yang paling buruk sekalipun. Jadi istrinya udah berkali-kali selingkuh, ketika ada pertobatan yang sungguh-sungguh itu tetap diterima kembali, dan Tuhan tuh bisa memulihkan hubungan yang sudah sangat rusak. Nah, jadi itu maksudnya. Lalu kenapa di Hosea ini itu kayak pakai kata-kata yang vulgar ya? Apakah benar-benar Tuhan itu menyuruh Hosea untuk menikahi? Hosea kan nabi kan, disuruh benar-benar menikahi perempuan dalam tanda petik jalang seperti itu. Dalam Kristen itu pendapatnya terbagi dua. Ada yang anggap ini seperti kayak cerita atau profetik, ada yang anggap benar-benar terjadi gitu loh. Udah begitu aja. Oke, Dek Hadijah mau bersedia head to head sama Ibu Nita karena udah dapat narasi banyak nih. Silakan. Aku baru standby, Kang. Belum terlalu nyimak tadi aku apa yang dia narasikan. Oke, berarti sama saya. Ini saksi kuncinya adalah Bro Yesus Baik. Jadi kita udah dapat poinnya, Bro Yesus Baik ingin menyimak diskusi kita. Kita akan coba tampilkan diskusi yang bisa mewakili menjadi penambahan wawasan baik dari saudara Muslim maupun saudara Kristen. Ini saya himbau lagi ya Pak Yesus Baik. Ya, oke Bang. Terima kasih Bang, saya lagi dengar. Ya, ya siap. Jadi ini memang medan dakwah kita di Menara Syiar ya. Ini dakwahnya syiar kami di Menara Syiar Apologetik Islam Indonesia. Kalau kita berbicara hanya boleh diperbesarkan. Jadi yang di bawah, yang dikecilkan mohon maaf, bisa menyimak nanti atau interupsi boleh naik ke atas supaya bisa enak diskusinya. Baik, Bu Nita tadi mencoba untuk memberikan pemahaman penjelasan tentang di Hosea tadi. Namun begini, literasi apa yang Anda gunakan? Apakah dari tafsir reformis yang ada tertulis atau pemahaman pribadi, Bu Nita? Silakan. Saya orang reform, biasa saya pakai tafsiran reform. Jadi pemahaman dari Hosea itu merujuk kepada Wahyu 19 nomor 7, betul ya Bu ya? Kenapa menunjuk Wahyu 19 ayat 7, Pak? Ya, bahwa orang-orang Kristen adalah sebagai mempelai. Oh iya. Ya kan itu tadi saya menyimak, makanya saya sebagai moderator dan juga kalau memang ada yang berkaitan dengan saya menghadapi gitu loh. Nah, pemahaman ini Bu Nita, apakah memang sesuai dengan apa yang tadi Anda katakan bahwa di perjanjian lama itu ada hubungannya dengan perjanjian baru tentang Yesus? Bukannya di Hosea ini tentang Nabi Hosea yang dikisahkan tentang perjalanan hidupnya, tentang pengajaran kepada masih Bani Israel atau kaum Yahudi. Apakah kaum Yahudi yang dikabarkan, sabar, belum selesai Bu. Bangsa Yahudi yang dikabarkan itu kan tentang penyimpangan Yerusalem dan yang ada di Mesir. Ini kelanjutan kisah dari Nabi Yeskel. Ya kan, Nabi Yeskel juga sama mendapatkan banyak sekali kutipan-kutipan tentang persendalan itu.
Ini saya mengambil dalil persendalan karena ini kan tertulis, bukan berarti kita nggak bisa membicarakan yang tertulis itu. Sebenarnya kalau pemilik kitab aslinya yaitu orang Yahudi, mungkin mereka bisa menjelaskan lebih detail. Karena ini sudah digabung di kanon dalam bentuk Septuaginta pada konsili ketiga yang terjumlahnya 46, kemudian di Protestan hanya 39 untuk perjanjian lama Septuagint. Nah, ini pemahaman ini sebenarnya perjanjian lama ini untuk orang Kristen apa sebenarnya? Sehingga kalau kemudian ditafsir dari Hosea, ini merujuk kepada Yesus yang di Wahyu 19. Oh, maaf agak noise sedikit benar. Silakan Ibu. Gini, jadi semua nabi-nabi dalam perjanjian lama itu pasti dalam kitab yang dia tulis itu menunjuk kepada Yesus. Contoh dalam Kejadian itu sudah ada nubuatan mengenai Yesus. Terus sampai juga termasuk kitab Hosea. Kitab Hosea itu kan menggambarkan perkawinan anak domba, dan dimana kalau ada perselingkuhan rohani itu kan menyakiti hati Tuhan. Tuhan itu kan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria kan, itu menyakiti hati dia kalau ada perselingkuhan rohani. Perselingkuhan rohani itu dengan yang bukan Allah, itu maksudnya. Ini kalau dibaca di Ibrani 1 ya, setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi-nabi bentuk plural. Nah, ini semua menunjuk pada nabi perjanjian lama. Jadi semua nabi perjanjian lama dalam Alkitab, perjanjian lama itu bicara mengenai Yesus yang akan datang, Mesias yang akan datang. Dengan penekanannya itu berbeda-beda. Masing-masing nabi itu penekanannya berbeda. Lalu ayat kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, Ibrani ayat kedua ini bicara, lalu pada zaman akhir ini kita hidup di zaman akhir. Jadi setelah kedatangan atau kebangkitan Yesus sampai akhir zaman, sampai kiamat itu namanya zaman akhir. Zaman akhir. Kalau perjanjian lama Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi, lalu pada zaman perjanjian baru Allah itu bicara dengan perantaraan anaknya. Nah, dalam Kristen itu kan Alkitabnya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu perjanjian Allah yang dalam istilahnya itu lama, yang pertama kali yang mula-mula dengan umatnya. Itu adanya di, kalau nggak salah ya, di mana ya, nanti saya cari ya. Kalau perjanjian baru itu beda lagi. Perjanjian baru itu adalah lewat kasih karunia melalui kedatangan Yesus Kristus. Jadi umatnya itu bisa selamat karena Oke, maaf dulu saya potong Ibu Nita karena kan masih mencari literasi juga. Pertanyaan saya sebenarnya simpel. Perjanjian lama, kisah-kisah para nabi itu apa hubungannya dengan kisah Yesus? Kan Yesus juga disebut nabi dari Nazaret. Teman-teman Kristen juga menyadari bahwa Yesus juga nabi. Tapi di perjanjian lama tidak ada nabi yang juga mengaku Tuhan atau dituhankan. Padahal jelas-jelas Musa di Keluaran 7 nomor 1 itu tulisannya Elohim membuat Musa menjadi Elohim. Tuhan membuat Musa menjadi Elohim bagi Firaun pada zaman itu. Nah, di zaman Yesus ini tidak ada kata-kata seperti itu, tetapi umat yang zaman sekarang menganggap Yesus itu Tuhan, padahal dia juga dikatakan nabi. Nah, pertanyaan saya, hubungannya perjanjian lama dengan perjanjian baru ini apa? Tentang pernikahan, tentang persundalan. Kalau tadi dikait-kaitkan, ini loh, Hosea 3 tadi dengan Wahyu 19 nomor 7 itu apa? Kalau tidak ada, ya memang tidak ada, Bu. Tapi kalau ada hanya nubuatan, katakanlah kelahiran Yesus Nabi dan sekaligus Rasul sekaligus Tuhan, ya mungkin itu udah kita beda konteks, beda topik.
Gini, Itu. tadi saya bilang semua di semua kitab itu diberitakan mengenai Yesus yang akan datang. Nama Yesus itu belum ada, tapi cerita atau ciri-ciri mengenai dia itu sudah ada. Contohnya di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara mengenai nanti akan ada yang mengalahkan si iblis, si setan itu, yang memiliki kuasa atas maut gitu loh. Nah, terus perjanjian lama, Allah itu kan mengadakan perjanjian dengan umatnya itu ada di Keluaran 24. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi ini ayat ke-8 kan, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi kalau perjanjian Allah dengan umat Israel yang pertama itu ya, ini banyak sekali perbedaannya dengan perjanjian baru. Saya sih catat, cuman untuk menjelaskan agak susah kalau saya cuma ngomong aja. Jadi intinya kalau dulu itu hukum-hukum itu diberikan kepada orang Israel, itu untuk semua itu untuk dilakukan, dan ada di Keluaran 24 ayat 3 kan, segala ini. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Allah itu akan kami lakukan. Nah, kalau ketidakmampuan orang Israel untuk melakukan hal itu Allah menetapkan serangkaian upacara untuk menebus lah dalam tanda petik. Nah, itu upacara-upacara itu menggambarkan mengenai korban penebusan salah yang lebih sempurna yang nanti akan datang. Nah, lalu ini kan perjanjian lama nih semua nih bicara mengenai Yesus. Di Yesaya bicara mengenai Yesus, lalu di Yehezkiel dan sebagainya, terus bicara mengenai Yesus sampai ke Hagai, Hosea. Nah, ketika Yesus datang, nah itu berlaku perjanjian yang baru bahwa pengampunan dosa itu tidak berdasarkan upacara binatang lagi, tapi kan Yesus itu dia mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya sebagai penembusan dosa umatnya. Kalau dulu kan orang Israel melakukan upacara itu ada periodenya kan, kalau nggak salah setiap tahun mereka lakukan itu. Nah, sekarang setelah Kristus datang itu percaya sekali kepada Yesus untuk penebusan dosa itu. Saya harap saya jawab pertanyaan Pak Dito ya, mungkin, tapi ya saya paham sih kalau nggak mudah dimengerti. Kenapa harus ke penebusan dosa? Jadi ini mau bahasnya lari ke dosa waris jadinya, doktrin dosa waris. Coba yang mana yang nggak jelas? Bukan mas. Kalau penjelasannya ini poinnya yang dijelaskan jelasnya jelas, tapi bukan ke substansial yang kita bicarakan. Padahal pertanyaan saya kan simpel tuh. Apa tuh? Hubungannya perjanjian lama dengan perjanjian baru ini apa? Kalau yang dikutip tentang persundalan dengan perkawinan anak domba di Wahyu 19 nomor 7 gitu loh, Bu. Kalau bicara mengenai Tuhan kan, Tuhan di perjanjian lama kan dia juga berkali-kali tidak mau diduakan kan. Jadi orang Israel itu harus setia kan. Tuhan tuh menjaga, dan kayak istilahnya itu kayak keep banget itu orang Israel untuk dirinya gitu. Dia nggak mau orang Israel bergaul dengan bangsa lain yang menyembah Allah dalam tanda petik Allah lain. Oke, gini aja, Bu. Itu kan menggambarkan kesetiaan. Saya coba sederhanakan. Jadi buat Tuhan itu kesetiaan itu penting maksudnya, Bu. Kalau lihat dari pernikahan. Oke, Bu. Saya sederhanakan saja. Menurut Ibu, perjanjian lama itu untuk Yahudi atau untuk Kristen? Perjanjian lama itu untuk Yahudi atau untuk Kristen? Silakan. Pertama kan memang Tuhan berikan untuk orang Israel kan. Nah, tapi karena orang Israel itu
itu disebut bangsa yang tegar tengkuk. Mereka menolak, akhirnya diberikan kepada seluruh dunia. Jadi ketika Kristus datang, itu kan dibilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Jadi terbuka untuk seluruh dunia, semua umat ciptaan. Jadi karena Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu berarti untuk seluruh dunia. Jadi sekarang keselamatan terbuka untuk seluruh dunia. Nah, otomatis karena perjanjian lama juga ditulis oleh nabi-nabi yang mengabarkan mengenai Yesus Kristus. Tadi udah kan Ibrani 1 mengatakan kan, zaman dahulu Allah berbicara lewat nabi-nabinya. Jadi yang saya bilang semua nabi itu kan bicara atau bernubuat mengenai Kristus yang akan datang. Ya otomatis kita orang Kristen kalau percaya itu pakai perjanjian lama. Nah, lalu kita pakai perjanjian baru untuk melihat atau mempelajari perjanjian lama jadi lebih jelas. Oh, ini perjanjian lama bicara mengenai Kristus tuh. Dia sudah yang akan datang. Karena itu ketika dalam perjanjian baru tuh disebut misalnya ada tertulis itu pasti ada di dalam perjanjian lama ayatnya. Oke, saya rasa juga agak susah, agak berat ini, Bu Nita. Belum fokus apa yang kita diskusikan ini. Tapi tidak apa-apa. Poinnya yang penting Ibu Nita sudah menyampaikan meskipun tidak ke true point gitu ya. Gini Bu Nita. Ini saya pun sebagai orang Kristen setelah belajar, berapa tahun itu baru sadar. Oh, ternyata perjanjian lama itu bicara mengenai Kristus. Nubuat apa pasti ada jejak-jejak mengatakan sesuatu mengenai Kristus di perjanjian lama. Jadi itu karena saya baca. Nah, Kang Dito kan nggak baca, jadi dengerin saya ya, terang aja nangkepnya itu agak susah. Saya baca Bu, jangan salah. Baca ya? Iya, saya aminkan Ibu tadi mengatakan perjanjian baru selalu mengutip perjanjian lama dengan tanda tulisan sebab ada tertulis. Nah, maka coba kita kerucutkan lagi tentang penyalipan. Siapakah yang terkutuk di kayu salib? Boleh Bu ya? Jadi sesuai dengan pemberitaan yang dituliskan di kitab Lukas pasal 24 nomor 44 dan 45, 46, tapi kita baca dulu dari 44-nya. Di situ Yesus mengatakan ada tertulis semuanya tentang aku di Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur Daud, tentang penderitaan dia. Kan gitu, tentang dia itu bahwa dikatakan di 46-nya Mesias mati 3 hari di perut bumi. Nah, ini kalau dari pemahaman saya beserta dengan para jajaran petinggi ya, atau mungkin guru-guru kita lah. Jadi dialek ini selalu kita memang memahami dan belajar tentang kristologi. Yang entry point-nya adalah tentang fakta penyalipan ini, siapakah yang disalib sebenarnya. Kalau merujuk dari perkataan Yesus sendiri di Lukas 24 nomor 44, ternyata di perjanjian lama itu Yesus katanya ada tentang dia di perjanjian lama. Coba kita baca di Keluaran 23 nomor 7 dan nomor 8. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Di situ dikatakan janganlah mengikuti dusta gitu kan. Orang benar janganlah kamu bunuh. Kemudian orang salah tidak dibenarkan. Nomor 8-nya ini ada keterkaitan dengan tentang suap. Orang yang menerima suap akan memutarbalikkan fakta. Ini kisi-kisi penyalipan karena memang ada kisah terjadinya penerimaan suap, atau awalnya Yudas Iskariot itu dimasuki iblis, kemudian menjual gurunya, menjual Tuhannya gitu katanya kan. Ini ada, berarti itu memang kaitannya. Tapi ingat kata-kata Elohim di situ, orang benar tidak boleh dibunuh.
Kalau tidak boleh dibunuh, Yesus tidak mungkin mati dong kalau dia ini orang benar. Yesus orang benar kan? Kita sepakat Yesus tidak ada dosa, maka dia adalah orang yang benar. Yesus tidak akan pernah dibunuh. Itu pemahaman yang pertama dari kitab Torah Musa. Kemudian di Mazmur Daud, atau di kitab para nabi dulu. Kitab para nabi. Kitab para nabi itu di Yesaya, berapa itu lupa saya. Tapi runtutannya mari kita coba bedah dari dalil yang ada saja. Kitab para nabi kita wakilkan di Amsal ya. Amsal 12 nomor 8. Tolong koreksi kalau saya salah teman-teman. Di situ dikatakan orang fasik menggantikan orang yang benar, atau orang benar digantikan oleh orang yang fasik. Siapakah orang fasik? Jelas Yudas Iskariot. Kemudian ada satu lagi dalil. Orang yang menerima suap itu terkutuk. Terkutuklah orang yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25. Ini pas banget nih. Jadi tidak mungkinlah Yesus itu disalib sementara ada pengajaran di Torah Musa, di kitab para nabi, orang terkutuk itu yang menerima suap. Apakah Yesus menerima suap? Sehingga dikatakan sebab Kristus telah menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu dia Paulus di Galatia 3 nomor 13. Dia mengutip di Ulangan 21 nomor 23, tapi nomor 22-nya jarang dibaca sama teman-teman. Kita baca nomor 22-nya. Jadi tanda-tanda orang yang dikutuk di kayu salib itu, digantung di kayu salib itu adalah orang yang dosanya sepadan dengan pembunuhan. Jelas masa Yesus membunuh? Di mana Yesus membunuh? Di 4 gospel itu. Kecuali yang diberitakan oleh Paulus di 2 Tesalonika pasal 2 nomor 28. Itu Yesus membunuh orang itu pakai nafas, pakai jigong. Kalau nggak percaya bisa dicek. 2 Tesalonika pasal 2 nomor 28. Apakah Yesus yang dikabarkan oleh Paulus ini memang pembunuh? Bukan sebenarnya. Paulus ngadi-ngadi. Coba dicek. Maka genaplah dari fakta penyaliban ini dari perkataan Yesus sendiri yang mengabarkan, mengkaitkan dengan perjanjian lama tentang dirinya bahwa dia ini orang benar. Dia mustahil dikatakan mati terkutuk, apalagi sempat ditempeleng, diludahi. Itu ada tertulis waktu di sidang. Yesus itu ditempeleng, ditampar. Apa yang nggak kasihan? Kalau Anda Tuhan kan, kenapa Anda masih bisa percaya dengan tulisan itu gitu loh. Itu Ibu Nita. Agak sedikit lama, panjang, dan lebar. Tapi poin intinya, saya cinta Yesus. Kami Apologet Islam Indonesia cinta Yesus. Melihat dari fakta yang kami baca, perjanjian lama, perjanjian baru, tidak dengan tulisan Paulus yang memang untuk non-Yahudi. Di sana ya, Ibu Nita. Saya rasa kalau Anda mau membantah itu memang tertulis begitu, silakan di cross check dan dibantah. Silakan. Aku jawab ya. Ini memang kan hukum Tuhan tidak boleh membunuh, ya kan? Nah, tapi karena kejatuhan dunia dalam dosa itu seakan iblis tuh yang berkuasa dalam dunia. Dia yang menggoda manusia, dia yang membuat manusia, dia yang menghasut, membodohi manusia sehingga manusia itu mau ikut kehendak iblis ini yang jahat. Itu juga terjadi dalam penyaliban Yesus. Tapi Allah itu dia maha kuasa, dia di atas iblis. Ya, jadi di Allah itu bisa memakai hal yang buruk, yang jelek, yang jahat itu untuk kemuliaannya, diputar balik untuk kemuliaan Dia. Nah, jadi penyaliban Yesus juga memang adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita orang Kristen percaya rambut saya itu tidak bakal jatuh di luar kehendak Tuhan, apalagi apa yang terjadi pada Yesus anaknya yang tunggal, yang diutus untuk datang ke dalam dunia, itu pasti semua ada di dalam kehendak dan kendali Tuhan. Nah, kenyataannya orang-orang yang
menyalibkan Yesus itu mereka harus tanggung jawab sendiri untuk perbuatan mereka. Sama seperti semua kejahatan yang terjadi misalnya dalam diri saya, itu semua dalam kendali Tuhan. Saya percaya, saya orang reform tuh percaya itu. Jadi kalau misalnya saya sedang diuji Tuhan, itu Tuhan saya yang memberikan ujian, itu dia menetapkan batasnya itu sampai mana, gitu loh. Jadi itu juga yang terjadi dalam kehidupan Yesus, ya. Nah, jadi dalam hal ini ya memang manusia itu kerjaannya di dalam dunia itu ya memang berdosa melawan Tuhan gitu. Orang-orang yang tidak percaya, tidak menerima Kristus itu pasti tidak menerima Yesus yang adalah anak Allah, yang tanpa salah, tanpa dosa datang menyatakan dirinya adalah Allah. Orang-orang yang tidak mau bertobat pasti akan menolak dia. Itu satu. Nah, terus tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia itu yang terutama adalah untuk menebus dosa umatnya. Itu ada di Galatia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Jadi kalau saya ini dari sejak saya lahir, ya, dalam hidup saya itu misalnya saya itu satu badan saya, satu tubuh saya, kesatuannya itu bisanya itu hanya melakukan dosa dan terus. Karena memang kecenderungan hati saya itu adalah untuk berbuat dosa. Seluruh keberadaan diri saya itu lebih cenderung untuk melakukan dosa. Nah, nanti dosa itu ketika saya mati harus saya pertanggungjawabkan. Nah, karena hal itu pasti saya akan masuk neraka. Karena tidak ada manusia yang bisa menebus atau mempertanggungjawabkan dosanya sendiri. Nggak cukup harga pembayarannya di mata Tuhan, di mata Allah. Karena itu Kristus datang ke dalam dunia. Dia mengalihkan atau menanggung semua hukuman dosa yang tadinya harus saya tanggung ke dalam dirinya, kepada dirinya. Jadi dosa saya yang tadinya terkutuk, hitam legam, Kristus putih. Nah, di atas kayu salib Kristus menjadi hitam karena dosa saya, bukan karena dosa pribadi Kristus, tapi karena dosa pribadi saya, Kristusnya menjadi hitam, sayanya menjadi putih, menjadi namanya dosa diampuni ya. Dosa yang lalu, sekarang dan akan datang itu digaranti kalau percaya itu akan diampuni. Nah, saya menjadi putih. Karena itu nanti ketika saya mati, Allah itu melihat saya itu menjadi putih karena pengorbanan anaknya. Jadi kita orang Kristen itu selamat karena iman, bukan karena perbuatan kita sendiri. Nah, jadi itu artinya. Jadi sebenarnya hal yang penting dalam Kristen itu bahwa percaya Kristus memang benar-benar telah mati untuk menebus dosa. Karena permasalahan dunia, seluruh orang di dunia ini sebenarnya permasalahannya semua adalah dosa. Itu yang harus dibereskan sebenarnya. Oke, saya rasa poinnya Ibu Nita membawakan pure doktrin dosa waris. Karena itu sudah hampir 100%, tapi masih kurang komplit dalam hal stigma doktrin ya, karena ada beberapa hal yang tidak disebutkan dari awal bahwa pernyataan itu datangnya dari Paulus. Sehingga kalau itu disebutkan, maka doktrin dosa waris memang 100% datangnya dari Paulus, Bu. Nah, tentang penyaliban Yesus dikaitkan dengan dosa waris yang diajarkan oleh Paulus, substansi pola berpikir kita sebagai manusia yang berakal tentang dosa itu, apakah setelah ditebus, katakanlah kita ikuti alur doktrinnya, Yesus ini dengan fakta kejadian beliau disalib, kemudian penyebabnya disalib, ada beberapa support dari manusia. Yang pertama, tentara Romawi sebagai eksekutor. Yang kedua, Imam Kayafas sebagai promotor supaya Yesus ditangkap dan dibunuh. Yang ketiga, Yudas karena dirasuki si Bilisis waktu jamuan malam.
Kalau Yudas itu tidak dirasuki sibilisis, maka penyalipan tidak akan terjadi. Kalau setelah misalnya pun Yudas tidak dirasuki si iblis, sibilisis, Bapak imam-imam tua-tua ini yang diwakili oleh Imam Hayafas, dia itu bukan untuk mengorbankan darah manusia untuk dosanya, tapi untuk negaranya supaya tidak diserang oleh penjajah Roma, menurut Imam Hayafas. Nah, kalau eksekutornya tentara Romawi, jelas bagian daripada penggenapan, ya, daripada seluruh bangsa ini hancur, mending dibunuh satu orang. Nggak ada kaitannya dengan dosa waris sebenarnya. Tetapi karena itu sudah dilakukan dan dianggap sebagai doktrin, maka ketiga poin ini, tentara Romawi, Imam Hayafas, dan juga Yudas, ini menjadi pahlawan buat orang-orang Kristen yang percaya dosa waris atau tidak? Karena tiga oknum ini nih, tiga poin-poin orang-orang ini, manusia ini, yang sehingga penyalipan Yesus terjadi menurut doktrin dosa waris. Tiga oknum ini, yang manusia ini menjadi pahlawan berjasa atau tidak? Silakan Ibu Nita. Dosa waris itu bukan yang pertama bicara mengenai dosa waris, bukan Paulus. Di kitab Kejadian itu udah ditulis, Pak. Jadi di Kejadian 6 itu udah ditulis. Jadi nggak jauh dari kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, ya, beberapa pasal setelahnya itu kan dekat kan, masih di Kejadian kan. Nah, Kejadian 6, kejahatan manusia. Ayat Ya, silakan dibacakan. Ketika dilihat Tuhan, artinya huruf besar semua ya, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu ayat 11 ditulis lagi, diulang lagi. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Ibu Nita, mohon maaf saya interupsi. Sebelum pindah ke dalil yang lain, yang tadi Ibu Nita baca di Kejadian 6, ada nggak tertulis dosa waris? Oh, memang tidak tertulis, tapi Oke, tidak tertulis. Oke, berarti tapi clear itu enough. kan berarti ya dari Adam dan Hawa itu langsung keturunannya itu si Kain. Enggak, itu tafsiran, ya, itu mungkin tafsiran, tapi ya biar saya jelasin dulu ya, karena memang istilah dosa itu macam-macam. Kayak kita orang Reform bilangnya total depravity atau kerusakan total atau kebejatan total. Nah, Bapak bilangnya dosa waris. Mungkin Paulus yang ngomong ya, saya nggak tahu, saya lupa. Nah, cuman maksudnya dari Adam dan Hawa aja itu Kain udah membunuh saudaranya, itu bisa dibayangkan manusia itu seperti apa gitu loh. Nah, lalu karena Allah itu melihat manusia itu semua sudah rusak ya, lalu terjadilah kiamat yang pertama, apa? Ya, air bah, di mana cuman ada 8 orang yang selamat. Makin kemana-mana Ibu. Enggak, kita fokus di dosa waris. Ya, maksud saya hendak menunjukkan bahwa dosa itu menyebabkan Allah murka, Allah marah sebenarnya. Iya, bukan berarti diwariskan. Dosa waris itu dosa yang diwariskan, Bu. Nah, kalau yang di tulisan Paulus, Anda masih ingat di Roma berapa itu dosa waris? Roma berapa? Roma berapa itu? Masih ingat nggak? Atau saya mau ajarin lagi? Jadi kayak saya yang nggak apa-apa, coba kasih tahu, saya orangnya lupaan loh, soal angka, soal apa saya lupaan. Coba. Ya, nanti saya mention. Tapi saya mau bawakan bahwa memang di Perjanjian Lama tulisan letterlek tentang dosa waris karena dosa satu orang manusia yaitu Adam
Itu tulisan Paulus di kitab Roma. Nanti saya spill untuk dalilnya di mana. Nah, ini saya di mungkin tempat. ini ya, Roma 5 ayat 18 bukan? Coba dibaca. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh suatu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi, sebenarnya kayaknya Paulus tidak pernah tulis mengenai dosa Bukan. waris, tapi Bukan tentang Adam. Coba dosa Adam. nggak ada loh Pak. Oke. Pertanyaan saya tadi itu mungkin Ibu bisa jawab. Nggak ada kata-kata dosa waris, kayaknya nggak ada. Tiga poin itu Yudas, tentara Romawi, dan Imam Kayafas ini pahlawan atau bukan? Udah jelas bukan. Kalau misalnya Pak Dito dijahatin sama orang, ya, misalnya dirampok, tapi lalu dari hal itu Pak Dito bisa memperoleh ada hikmahnya gitu. Apakah orang itu pahlawan yang merampok? Ya enggak dong. Hanya anugerah Tuhan saja dong yang bisa bikin kita menganggap suatu kejadian itu sebagai kebaikan untuk diri kita. Ya, orang yang merampok ya tetap tanggung jawab untuk dosanya dia. Jadi poinnya Ibu apa? Bukan berjasa. Mereka nggak berjasa. Tidak, kalau mereka berdosa. Kalau dikatakan mereka tidak berdosa, kalau Yudas tidak dirasuki iblis, terjadi nggak penyaliban? Gimana kalau dikatakan tidak berdosa? Kalau Yudas tidak dirasuki iblis, penyaliban masih ada nggak? Bisa terjadi nggak? Pasti terjadi, karena itu udah nubuat. Sesuatu yang terjadi jangan dipakai andai-andai, nanti saya bingung jawabnya. Bukan. Poin-poin saya, menurut Ibu, 3 orang ini, tentara Romawi, Imam Yahudi, dan Yudas, ini berjasa nggak dalam doktrin Sama dosa? sekali nggak ada jasanya, Pak. Sama sekali nggak ada jasanya. Kalau nggak ada penyalipan Yang itu berjasa itu ya Yesus Kristus. Dia yang mengorbankan dirinya. Itu yang berjasa. Dan Allah juga yang menyediakan jalan keluar satu-satunya bagi permasalahan dosa manusia. Oke, apakah menurut Ibu Nita bahwa Bapak itu pembunuh manusia sejak semula? Belok kiri, Nggak ada. murah right, lalu putar balik. Yang pembunuh manusia sejak semula itu kan iblis ya ayatnya ya. Nah, lalu kalau tadi Ibu Nita mengatakan, kalau Ibu Nita mengatakan Setelah 200 meter, putar balik di jalan belakang dan bahwa prakarsa pembunuhan terhadap Yesus di kayu salib itu juga dari rencana Tuhan, Bapak, apakah Bapak pembunuh manusia sejak semula? putar balik di jalan belakang dam. Allah itu dia sumber kebaikan ya, tidak ada kejahatan pada dirinya. Murah right sejauh Nah, 3 hanya karena kasih karunia dia saja di dunia yang jahat ini, Allah itu bisa menjadikan atau putar balik kejadian yang buruk itu menjadi kebaikan buat umatnya. Itu sebenarnya prinsip kekristenan hanya berlaku buat umatnya itu di Roma 8 ayat 28. Jadi itu bunyinya ya. Belok kiri sesudah Bunda Fresh ke arah Kita jalan tahu raya. sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bang dari Dito di ayat jalan. Roma, Ya, aku lagi di jalan. Mungkin bisa diambil alih dulu. Saya lagi ambil barang. Oke, silakan Bun. Belok kiri.
Hati-hati di jalan. Aku lanjut ya. Ya, Jadi boleh, kita boleh. tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kasih kepada Allah ini hanya dimiliki oleh umatnya atau anak-anaknya. Jadi kita orang Kristen itu percaya bahwa segala hal dalam hidup kita, baik itu buruk atau itu baik dalam pandangan manusia, itu membawa kebaikan untuk kita karena Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Demikian juga dalam penyalipan Kristus. Walau yang berbuat jahat ya orang-orang yang menyalibkan, tapi itu membawa kebaikan buat kita. Kenapa? Karena lewat penyalipannya itu masalah dosa itu diatasi. Jadi manusia itu memiliki pembebasan dari hukuman dosa, yaitu Yang mati, oke Bun, yang mati di salib ini Tuhan apa manusia? mati di salib. Yesus Tuhan Kristus, apa dia manusia? adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Wih, berarti Tuhanmu berubah jadi manusia? Bukan berubah. Tuhan itu kan tidak bisa berubah, ya. Tidak bisa mati, tidak bisa hilang, tidak bisa berkurang, tidak bisa nambah, tetap. Nah, berarti tidak sebentar, berubah. sebentar. Berarti dia Maknai dulu, bentar Bun. Maknai dulu inkarnasi ini. Maksudnya apa ini? Tuhan yang roh ini masuk ke tubuh manusia atau Tuhan yang roh ini berubah wujud jadi manusia? Tolong jelaskan dulu makna dari atau pengertian inkarnasi ini. Jadi manusia, Rasanya silakan. kedua-duanya salah ya. Yang saya tahu itu Kristus yang adalah Logos atau Firman dalam Yohanes 1 ayat 1. Ketika Nah, dia ini datang ke inkarnasi dalam apa? dunia, Jangan iya, ke ini Logos. saya lagi jelasin Bu. Ketika ini yang berinkarnasi kan Logos. Ketika Logos datang ke dalam dunia, dia mengambil atau Logos. ketambahan natur manusia. Itu jadi Nah, misalnya firman dia ini, sebentar. Firman ini bagian dari Allah atau Tuhan gitu, bagian. ya Bukan Tuhan bukan itu bagian. sendiri. Firman ini adalah Allah, bukan bagian. Saya salah ngomong. Oh, berarti Yohanes firman 1. itu adalah Allah itu sendiri ya. Firman Ya. ini adalah Allah itu sendiri yang turun ke bumi berubah menjadi manusia. Begitu? Atau Ya. firman ini yang Allah ini merasuki tubuh Yesus yang manusia ini. Begitu Tidak atau bagaimana? Tidak merasuki. Mungkin kalau ada pendeta pernah jelasin seperti ini. Jadi seperti raja itu ya, dengan bagaimana? segala kemegahannya. Nah, ketika dia datang ke dalam manusia, dia megah. itu ketambahan memakai pakaian yang compang-camping. Jadi dia Oh, jadi menyembunyikan. gini. Oke, paham. Coba gini, apa aku nggak salah kalau gini. Berarti Tuhan Mbak Nita ini yang roh turun ke bumi, berubah jadi manusia Yesus. Berubah jadi manusia. Wujud Tuhan jadi tidak manusia. bisa berubah. Tuhan tidak bisa Oh, berubah. bagaimana Tuhannya bisa itu ini? tetap. Tuhannya itu tetap, Ibu. Dia cuma bisa Tuhannya tetap. Tuhannya tetap. Dia cuma mengambil ya natur atau wujud manusia yang compang-camping, yang fana, Makanya yang aku bilang, terbatas. Tuhanmu tadi ini Bun, yang roh, Tuhanmu yang roh ini, yang Allah kau bilang ini, turun ke bumi, berubah wujud menjadi manusia atau mengambil rupa manusia, yaitu Yesus ini. Mungkin lebih Oke, tepat ya begitu toh? mengambil rupa manusia ya. Ya, rupa manusia ini toh Yesus, ya kan? Bener? Rupa, ya dikatakan kan kepada Maria kan, namailah dia Yesus. Saya tidak tanya Maria, saya tanya Tuhanmu ini Bun yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Rupa ini adalah Yesus, betul? Rupa ini adalah Yesus. Mari sama-sama Itu bingung. kedua-keduanya itu tidak bisa dipisahkan ya, antara Yesus, Logos atau Firman itu dia lalu menjadi Yesus, Firmannya Ya, atau jadi, Logosnya tetap, si hanya Logos. ketambahan nah bentuk atau natur manusia nah lalu
Allah itu kan Iya, tidak bisa sudah dilihat. berubah. Ketika Sudah dia berubah. menjadi Yesus, ya orang di bumi bisa lihat. Iya, makanya aku bilang, setelah berubah Tuhanmu yang roh ini dalam rupa manusia, manusia Tidak berubah, Yesus. Ibu, ketambahan. Rohnya tidak berubah. Roh Oke, itu tetap. tambahan. Jadi roh ini tetap merasuki tubuh Yesus yang Tidak manusia. merasuki. Loh, bagaimana ini ceritanya? Ya, kalau manusia dia kan punya roh manusia. Ya, firman itu kan dia memiliki roh Allah. Ya, Yesus manusia Yesus, pribadi Yesus, dia memiliki dua roh, roh manusia dan roh Allah juga. Nah, pribadi Yesus ini, anak Maria ini, rohnya roh manusia, toh? Manusia artinya merasuki tubuh manusia Yesus yang mempunyai roh manusia ini Yesus. Tuhanmu yang roh Allah ini merasuki, masuk ke tubuh Yesus yang manusia. Berarti tubuh Yesus ini ada roh Allah di dalamnya, ada juga Saya nggak tahu apakah kata merasuki itu tepat ya. Sebab saya nggak pernah dengar diajarin bahwa dibilang merasuki gitu loh. Terus apa namanya dong? Kan kamu bilang, Bun, Yesus adalah manusia, rohnya roh manusia. Tiba-tiba Tuhanmu inkarnasi mengambil rupa manusia Yesus. Berarti roh Tuhanmu, roh Allah ini memasuki tubuh Yesus. Jadi otomatis rohnya Yesus dua, roh kealahan dan roh kemanusiaan. Begitu toh? Kalau saya jelasinnya atau yang saya percaya gini, karena kata rasuk itu sebenarnya konotasinya jelek ya, yang kita tahu dirasuki roh jahat. Jadi itu kan apa berarti dong? dimasuki roh manusia itu dipaksa masuk, roh jahat itu paksa masuk, dirasuki, dia gagahi, dia yang menduduki tubuh manusia. Itu salah, itu pengertian yang salah. Itu pengertian berarti yang, roh Allah yang salah. masuk. Nah, nggak usah merasuki, masuk. Memasuki jadi, tubuh Yesus begitu. Ibu baca bagaimana sulit kali. Yohanes 1 ayat 1. Kita balik lagi ke sini ya. Yohanes 1 ayat 1. Jangan dulu kau balik ke Yohanes. Itu dah dulu kau jelaskan kenapa itu di situ. Rohnya Yesus kan roh manusia, tubuhnya manusia Yesus, rohnya manusia, roh manusia. Nah, ketika Tuhanmu inkarnasi ke bumi, mengambil rupa manusia, roh Yesus ini bergabung, bersatu dengan roh Allah. Begitu kan? Begitu tuh. Cocok itu. Yang pokoknya adalah pokoknya ya. Keberadaan Yesus daripada mulanya sebelum dunia dijadikan, bahwa dia adalah firman. Pada mulanya dia belum mengambil bentuk manusia, ya, firman itu. Nah, lalu ketika dia datang ke dalam dunia, kembali ke firman. Coba kita dulu lanjutkan cerita ini, cerita Tuhanmu yang inkarnasi. Tuhanmu yang roh ini inkarnasi masuk ke tubuh Yesus. Jadilah Yesus ini manusia sekaligus Tuhan, begitu? Saya rasa itu bukan, itu salah ya. Saya pikir itu salah. Terus karena memang keberadaan Yesus, keberadaan firman memang sudah ada bersama-sama dengan Allah sebelum dunia dijadikan. Keberadaan firman sudah ada. Firman ini kau maknai Yesus. Roh Tuhan kau bilang roh Allah atau Allahmu ini inkarnasi, ya toh? Inkarnasi mengambil rupa manusia. Makanya pertanyaan saya, apakah Tuhanmu turun ke bumi jadi-jadian menjadi manusia? Atau roh Allah ini yang masuk ke tubuh Yesus? Kedua-duanya salah atau itu. Bagaimana? Jadi kedua-duanya salah. Kedua-duanya salah. Terus bagaimana yang benar? Sama seperti misalnya ibu bayangkan diri ibu sebagai raja.
dengan segala kemegahan, Oh, kemewahannya saya itu. raja. Ini contoh ya, Nah, saya raja. Terus, ketika datang ke tengah-tengah rakyat biasa, nah, tidak mau kelihatan kerajaannya, ya sama seperti Yesus menyembunyikan oh jadi kau keilahiannya, sebentar. mengambil Dinda. natur manusia. Dia mengambil natur manusia, merendahkan Oh, dirinya, mengambil natur manusia yang terbatas. Oke, berarti begini ya. Saya ini ceritanya nih raja. Ibaratnya ini kau contohi saya ini Allah yang turun ke bumi. Iya Bukan begitu. ibu Allah, Coba. Yesus Iya, akan coba. seperti Kenapa sulit kali? raja. Yesus ini raja. Terus roh Yesus ini ada kealahan, ada kemanusiaan begitu. Bagaimana? Kenapa sulit sekali dipahami ini konsep ketuhananmu, Bun? Coba kenapa? Sebenarnya tidak sulit untuk dipahami ya. Jadi Yesus itu ketika roh Allah inkarnasi atau turun ke bumi inkarnasi dalam mengambil rupa manusia, apakah roh Allah ini masuk ke Yesus bergabung di dalamnya dengan roh manusia Yesus atau di pinggir-pinggirnya aja mengikuti Yesus? Bagaimana coba? Keduanya itu salah. Terus bagaimana itu makna inkarnasi? Coba kau jelaskan tuh. Inkarnasi Tadi saya udah apa? jelaskan, Ibu. Saya udah jelaskan. Apa tuh coba? Bagaimana? Firman yang adalah Allah, Firman Allah adalah yang tidak Allah. bisa dilihat, ketika datang Tidak ke bisa dalam dilihat. dunia, dia mengambil bentuk atau esensi manusia yang bisa lapar, Berarti yang Tuhanmu bisa jadi-jadian berubah menjadi manusia, yang begitu. enggak dong, itu kan Terus kata Ibu. kan saja. inkarnasi jadi manusia. Tadinya roh ini kan roh Tuhanmu turun ke bumi inkarnasi mengambil rupa manusia menjadi manusia. Berarti Tuhanmu ini berubah jadi manusia. Begitu. Wah, Ibu kalau pemahamannya kayak begitu, itu udah Bagaimana pasti sesat. coba? Kan roh ini turun Ini. ke bumi inkarnasi menjadi manusia toh. Begitu. Ibu, saya mau turun dulu ya. Jangan Mau kok turun kabur dulu, dulu. karena lah, saya belum mau jelas pergi. Ini Tuhanmu ini Karena saya bagaimana mau rupanya? pergi. Saya ambil kelas jam 5, Mama, jadi saya harus kenapa siap-siap. pula kau pergi belum jelas? Ya, habis Ibu nggak Memang konsep ngerti-ngerti. ketuhananmu sangat membingungkan, Bun. Dibilang Tuhanmu jadi-jadian nggak mau, dibilang Tuhanmu inkarnasi jadi manusia tidak mau, dibilang roh Tuhanmu masuk ke tubuh Yesus. Istilah merasuki- berinkarnasi boleh, tapi Nah. pengertiannya tidak seperti yang Ibu ngomong. Coba kau Jadi jelaskan, kejadian coba, juga inkarnasi. salah. Tadi kan saya udah Versimu, jelaskan. versimu inkarnasi bagaimana, Bun? Coba sebelum turun Tadi jelaskan kan saya dulu udah lah. Kita paham. jelaskan. Masa saya jelaskan Apa tuh? lagi? Apa tuh? Inilah Ibu Itu baca Tuhan Yohanes cuma- 1 dulu. Ya, Ibu baca Yohanes 1 aja dulu. Kenapa dia Baru ke saya Yohanes balik lagi? lagi sama Ibu. Kenapa Karena dia itu ke nanti- Yohanes? Ya siapa tahu Jadi Ibu pertanyaannya lebih ngerti. begini, Bun. Tuhan- Ibu baca Yohanes 1 sama Filipi 2. Nah, Kenapa kok ke si Paulus lagi? Saya tuh malas sama si Paulus. Coba, ketika Tuhanmu inkarnasi, mengambil rupa manusia, Tuhanmu ini berupa jadi manusia Yesus. Begitu. Atau bagaimana? Coba, Bun. Ibu baca dulu Yohanes 1 dengan Filipi 2. Kenapa kau ke Yohanes lagi? Ini kita Aku sudah bukannya jalan, sudah kabur. pertengahan. Sebenarnya aku mau ladeni si Ibu. Ya, aku mau korbanin kelas Pertengahan aku. ini, saudara, Ya. Kalau misalnya pertengahan. ibunya nggak ngeyel bolak-balik, jadi aku Loh, malas. kok ngeyel? Mendingan Kau aku kan ikut, belum ikut kelas menjelaskan yang aku apa udah makna daftar. inkarnasi. Nah, daripada nanti kena penalti. Nah, daripada mendingan aku ikut karena ibu tidak mau ngerti-ngerti dari tadi. Jelaskan dulu apa inkarnasi. Makna inkarnasi itu apa? Ayo. Tuhanmu berubah jadi manusia atau Tuhanmu, roh Tuhanmu ini merasuki tubuh Yesus, bergabung dengan roh Yesus yang manusia kau bilang kan? Bukan Yesus ini manusia, rohnya Indra, bukan manusia. Bapak yang masuk ke tubuh Yesus. Jadi Allah Oh, bukan Bapak. Siapa dong? Allah yang Esa itu adalah Allah yang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Allah yang Itu Esa, ketiganya Bapa, itu Anak. adalah Allah yang Esa. Jadi Mama, sebelum dunia tambah dijadikan rumit keberadaan penjelasannya Allah saya. itu seperti itu.
Nah, ketika Itu eh, jangan dulu kau Allah tambahin si Bapa mengutus kasih Yesus Roh datang Kudus ke lah. dalam dunia, yang datang memang benar-benar anak Allah, yaitu Logos atau Kenapa Firman. dia bilang yang Gitu. datang anak Allah? Tadi dia bilang Allah yang Ya, datang. aku turun. Nanti udah dibeli. Bagaimana kau ini penjelasanmu sangat rumit, ya kan? Bingung kan kalian dengan konsep ketuhanan kalian? Kalian bingung, nggak bisa menjelaskan karena memang nggak masuk akal, saudara. Kusnadi, selamat. Kusnadi, Maksudnya tadi itu Bu. Maksudnya tadi, kenapa Kang? maksudnya tadi Bu Nita itu mau menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan campur manusia gitu. Makanya gue bilang, Yesus, apakah Yesus ini kerasukan roh Tuhan gitu loh. Coba kita sapa Risna. Selamat siang Risna. Kusnadi, selamat siang. Risna, Kusnadi, Nathan, selamat siang. Tolong jelaskan itu, sangat membagongkan nih. Sumpah, gak paham kita ya. Coba. Risna Kristen, saudari. Nathan. Pak Nathan, silakan dibuka mic-nya. Selamat sore, silakan. Pak Nathan. Pak Nathan ini yang Advent itu nggak sih? Pak Nathan, dibuka mic-nya Pak. Selamat sore. Halo, Pak Nathan. Selamat sore. Good afternoon. I want coffee. Ada lagi naik. Bang Yesus naik lagi. Selamat sore Bang Yesus. Selamat sore Bunda. Gimana Bunda? Saya jadi pendengar aja Bun. Soalnya saya betul mau belajar soalnya. Maaf ya Bun, saya dengar aja. Mesti begini. Ya, lagi makan. Ini ada Bapak Nathan. Bapak Nathan, selamat sore. Bapak Nathan. Ya, oke. Ya, selamat sore. Ya. Selamat Are you petang. hear me? Selamat Ya. petang. Ya. Ya. Apa yang mau didiskusikan Bapak? Bagaimana Bapak menjelaskan Tuhan? Tuhan Oke, Bapak. baca 1 Yohanes 5 ayat 20 sampai 5 ayat 20. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 20. Silakan Kak. Atau saya baca. Oh, saya ya. 1 Saya baca. Yohanes 1 1 Yohanes 5 Yohanes. berapa Bang? 20 5 ayat 20. 20 saudara ya. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup kekal. Maksudnya gimana Bang? Di situ dikatakan dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Yesua. Di mana di sini Yesus adalah Allah? Dia adalah Allah yang Dia benar adalah dan Tuhan hidup yang kekal. benar. Ya. Yesus adalah Yesua anak itu Allah di adalah sini, Tuhan. bukan Allah. Ia juga disebut Tuhan, Kak. Bang, di sini dia- Allah. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Kemudian di bawahnya itu dia adalah Allah yang benar dan yang hidup kekal. Telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam benar dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi anaknya. Siapa ini? Ya-nya ini berarti Allah. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Ini hidup kekal.